Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan PKLU yang terkasih dalam Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan membacakan renungan malam sesuai dengan Sabda Bina Umat tanggal 8 Januari 2021. Untuk bacaan Alkitab malam ini akan dibacakan dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Sebelum saya membacanya, mari kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, syukur dan terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu hari ini yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Pada malam ini kami akan membaca sebagian firman-Mu sesuai dengan sabda bina umat. Kami mohon Engkau curahkan Roh Kudus-Mu untuk membuka hati kami, menerangi pikiran kami, agar firman dan renungan ini dapat menjadikan terang dan suluh bagi jalanan kami, serta kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab, Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Lembaga Alkitab memberikan perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sautnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya, sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebagai makhluk manusia, sebagai makhluk berdosa, tentu tidak terlepas dari kesalahan. Ketika seseorang telah membuat atau melakukan kesalahan, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, ia akan mengakui dan memohon pengampunan. Yang kedua, ia mengingkarinya dan berusaha mencari alibi agar tidak mencurigainya. Yakub pernah melakukan kesalahan, yaitu meminta hak kesulungan Esau kakaknya. Yakub menukarnya dengan roti dan masakan kacang merah. Pasal 25, Kejadian pasal 25 ayat 34. Pada kesempatan lain, dengan tipu daya, Yakub memohon berkat pada Ishak ayahnya. Keberadaan Ishak saat itu tidak dapat melihat. Yakub mengelabui ayahnya dengan cara memalutkan kulit anak kambing pada kedua tangan dan lehernya yang licin agar ayahnya berpikir bahwa dia adalah Yakub. Ia adalah Esau. Kejadian 27 pasal 23. Dengan demikian Yakub mendapat berkat dari Ishak ayahnya. Kesalahan yang telah Yakub lakukan membuat dirinya takut untuk berjumpa dengan Esau. Hal ini memperlihatkan bahwa Yakub mengakui kesalahannya di masa lalu.
Karena itulah ia berusaha untuk mendapatkan belas kasih dari Allah. Nats Alkitab menceritakan bagaimana Yakub bergulat dengan seorang laki-laki yang kemudian memukul pangkal pahanya ketika laki-laki itu memohon untuk pergi. Yakub berkata, Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Perkataan Yakub menunjukkan bahwa ia mengetahui persis orang yang bergulat dengannya. Yakub memohon berkat meskipun orang tersebut telah menyakitinya. Kisah ini mengajarkan bahwa sesungguhnya Allah mempunyai belas kasih. Karena itu, ketika melakukan kesalahan, jangan takut untuk mengakui di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Pengampunan yang Allah berikan merupakan berkat yang terindah dalam hidup orang beriman. Demikianlah renungan malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum berpisah malam ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Biarlah firman dan renungan malam ini dapat menuntun kami dalam kehidupan kami dari hari ke hari, dan kami tidak takut mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami, serta mampukan kami untuk hidup yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, malam ini kami akan beristirahat setelah melakukan aktivitas hari ini. Kami mohon kiranya Engkau menjagai kami dalam tidur kami, dan bangunkan kami esok hari dengan tenaga yang baru, sehingga kami dapat beraktivitas dengan kasih dan berkat-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.